Halo sahabat OS dimanapun berada, salam sehat dan tetap semangat buat kalian. Di video kali ini saya akan men-share bagaimana sih cara berenang untuk pemula agar kalian bisa lebih cepat untuk dapat berenang dengan baik dan benar. Khususnya buat adik-adik yang sedang mengikuti seleksi TNI, Polri ataupun ikatan dinas lainnya. Di video kali ini saya akan men-share cara berenang untuk pemula dengan yang baik dan benar, tahap demi tahap. Nah, untuk tahap pertama kita kan melatihkan ataupun melihat dari kemampuan tubuh untuk mengapung. Nah, ini sangat penting karena dasar dari berenang itu tidak terlepas dari kemampuan tubuh untuk mengapung ataupun menyeimbangkan tubuh ketika kita berada di dalam air. Demikian gerakannya. Nah, bagi kalian yang sudah mencobanya tapi kok tidak bisa mengapung juga, begini caranya sobat. Nah, pada saat kalian meluncurkan atau menggerakkan tubuh kalian ke depan, tarik nafas dulu, kemudian busungkan di dada atau tarik nafas dan tarik nafas yang dalam. Rasakan udara itu berada di dalam dada kalian. Kemudian luruskan tangan ke atas dan lakukan luncuran. Kenapa diluruskan tangan? Karena dengan diluruskan tangan itu akan menyeimbangkan tungkai bagian bawah, karena tubuh kita lebih berat di bagian bawah daripada di bagian atas. Nah, karena di sini sudah ada pelampung alami kita, yaitu paru-paru. Nah, otomatis badan kita yang bagian atas ini akan terapung dan yang cenderung tenggelam akan bagian tungkai, sehingga perlu kita seimbangkan dengan meluruskan tangan selurus-lurusnya ke depan. Demikian gerakannya. Nah, pada saat kalian melakukan mengapung, ternyata kalian miring ke kiri, miring ke kanan. Untuk mengatasinya, tangan kalian agak dibuka, jangan rapat. Kaki juga bisa kalian agak buka sedikit supaya lebih seimbang. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tangan lurus atau rapat, kaki lurus, dia akan mengapung. Nah, kalian kalau yang mudah mengapung, khususnya orang yang mempunyai tubuh agak gemuk, akan lebih mudah mengapung, tapi buat orang kurus akan lebih susah mengapung. Nah, bagaimana caranya supaya yang susah mengapung bisa mengapung? Ya, kalian harus belajar untuk menarik nafas dan menahan nafas di dalam dada. Kemudian tangannya seperti yang saya sampaikan tadi, tangannya diluruskan ke depan. Selanjutnya, jika kalian sudah bisa melakukan mengapung, maka kalian lanjutkan dengan gerakan pernapasan dalam air. Karena kalau berenang itu, kalau jarak pendek, kita masih bisa tahan napas dalam waktu yang singkat. Tapi kalau dalam waktu yang lama, kita tidak akan bisa menahan napas dalam waktu yang lama, karena kita akan mengalami kelelahan. Nah, demikian gerakannya. Nah, latihan pernapasan di dalam air atau berenang, dia tarik nafas lewat mulut ketika kepala berada di atas permukaan air.
dan hembuskan napas secara perlahan dari hidung ketika kepala atau muka berada di dalam air. Nah, pada saat kita mau turun atau mau masuk ke dalam air, upayakan napas itu ditahan dulu. Jangan baru mau turun kita sudah keluarkan. Kalau kita keluarkan nanti akan menjadi reflux, yaitu pada saat kita masuk ke dalam air kita akan tersedak air. Nah, seperti ini gerakannya. Kita tahan dulu, baru masuk ke dalam air. Nah, untuk gerakan pernapasan lakukan secara berulang-ulang karena tidak ada yang langsung bisa atau instan. Jadi perlu kita pelajari. Lakukan dia mulai dari mungkin kalau 2 gerakan baru bisa tidak apa-apa. Nanti lakukan bisa menjadi 5 hitungan, 10 hitungan, dan makin lama kemampuan kalian akan semakin baik. Nah, selanjutnya setelah bisa melakukan pernapasan atau napas dalam air, maka kita akan lanjutkan dengan melatih gerakan tangan. Demikian gerakannya. Nah, untuk gerakan tangan dimulai dari tangan lurus ke depan, kemudian kita agak buka serong dan kita tarik secara perlahan. Tarik mendekati tubuh, membentuk gambar laut, kemudian dorong. Tarik, dorong, buka menyerong, kemudian tarik mendekati dada, baru dorong. Nah, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sampai kalian bisa merasakan gerakan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya sobat, kalau kalian sudah mampu melakukan gerakan tangan, dilanjutkan dengan melatih gerakan kaki. Nah, kaki yang kita gunakan di sini adalah gerakan kaki kata. Nah, demikian gerakannya. Nah, saat kalian melatih gerakan kaki, upayakan kakinya itu ditekuk. Setelah ditekuk, tumit agak dibuka, baru nendang. Jadi yang menendang itu pakai telapaknya, bukan atas dari kaki atau muka kaki, tapi dia pakai telapak kaki untuk mendorong. Nah, pada saat kita sudah menendang, upayakan kaki itu rapat lurus dulu supaya kita lebih mudah untuk meluncur. Jadi jangan sampai gerakan kita akan berlawanan dengan arah air. Jadi dengan kita tolak, maka dia akan meluncur jauh ke depan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah melakukan gerakan pernapasan, terus gerakan tangan, gerakan kaki, dan mengapu, selanjutnya kita akan melakukan kombinasi bagian per bagian seperti yang kita sudah lakukan tadi. Yang pertama di sini kita akan melakukan latihan kombinasi antara mengapu atau meluncur dengan gerakan kaki. Demikian gerakannya.
Nah, setelah kita bisa melakukan gerakan kombinasi mengapung atau meluncur dengan kombinasi kaki, maka kita lanjutkan kombinasi eh, gerakan kaki, meluncur, dan pernapasan. Nah, pada saat kita melakukan kombinasi gerakan kaki dan pernapasan, diharapkan gerakan kaki itu lakukan 2 kali tendangan untuk memudahkan kita atau memberi kesempatan kepada kita lebih santai dan juga merasakan pada saat kita mau membuang napas. Jadi membuang napas kita pada gerakan kaki kedua. Nah, setelah kita sudah bisa melakukan kombinasi gerakan kaki, luncuran, dan membuang nafas dari hidung, maka gerakan selanjutnya kita lanjutkan dengan kombinasi gerakan kaki, luncuran, membuang nafas dari hidung, dan tarikan tangan, dan dilanjutkan dengan secara bersamaan pada saat kita menarik tangan setelah badan kita di atas, maka kita akan segera menarik nafas lewat mulut. Nah, selanjutnya setelah kita bisa melakukan kombinasi keempat gerakan tersebut, yaitu gerakan kaki, gerakan luncuran atau apung, terus gerakan buang napas dan tarik napas, serta gerakan tangan, maka kita lakukan secara keseluruhan dalam gerakan yang utuh. Nah, setelah kalian sudah bisa melakukan gerakan kombinasi, selanjutnya kalian belajar untuk melakukan gerakan satu-satu. Kalau tadi gerakan 21 itu 2 tendangan, 1 kali tarikan. Nah, sekarang kalian kurangi gerakan kakinya atau kurangi perbandingannya. Jadi sekarang 1:1. Jadi 1 kali tendang, 1 kali tarik. Jadi pernapasannya juga satu-satu.
Nah, yang perlu kalian perhatikan saat belajar berenang, saat meluncur untuk yang baru belajar, jangan menggunakan bantuan tumpuan ataupun tembok kolam renang, karena kalian menggunakannya atau menolak, maka gerakan kalian akan miring kiri miring kanan sehingga badan kalian tidak akan seimbang. Terus yang kedua, jika kalian sedang berlatih berenang, lakukan dulu gerakan yang benar. Jadi jangan lebih kepada jarak, tapi lebih kepada teknik. Jadi teknik dulu kalian kejar. Kalau sudah benar ataupun sudah rasa enak, nanti kalau masalah ketahanan atau kemampuan jumlah dalam waktu yang lama akan seiring waktu dengan semakin bertambahnya waktu latihan kalian akan mengikuti juga untuk kemampuan atau ketahanan kalian dalam melakukan renang. Oke. Sorry ya, airnya sangat dingin sehingga saya juga ngomongnya agak gemetaran, tapi tidak akan mengurangi dari nilai dari latihan kita hari ini ataupun sharing tentang materi renang kali ini. Demikian tips ataupun sharing dari saya. Jika kalian merasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen ke akun sosial media kalian. Semoga kalian cepat bisa berenang dan semoga persiapan kalian semakin matang, khususnya yang sedang mengikuti seleksi TNI, Polri, IPDM atau sekolah ikatan dinas lainnya. Tidak ada yang instan. Oleh karena itu jangan pernah putus asa, tetaplah berlatih. Cepat atau lambat kalian pasti bisa. Salam sehat dan God bless you.